Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai diskusi kami, yang dimana kami mendapatkan bagian uji data tunggal, dan di sini kami menggunakan studi kasus yang diambil dari beberapa jurnal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alicia Tiara dengan NIM 231111 2016. Selanjutnya, di sini ada Ashraf Naufal dengan NIM 2211113005, ada Hakiki 2311111006, Ukti Haira 2311111007, Fadal Fahrezi Arfi 2311113008, Muhammad Amar Akhtar Rajeva 2311113013, dan ada Trai Chandran 2311118001. Untuk latar belakangnya, Alah, uji data tunggal adalah proses analisis statistik yang dilakukan pada satu kelompok data atau satu nilai pengamatan untuk menentukan apakah data tersebut memenuhi kriteria tertentu atau berbeda secara signifikan dari nilai acuan, standar rata-rata populasi, atau nilai harapan. Kemudian untuk kita langsung saja ke studi kasus. Studi kasus akan dijelaskan untuk yang pertama itu Fadel dan juga Amar. baiklah. Selanjutnya itu pada uji binomial. Di sini kami mempunyai 30 data, yaitu ada 30 responden dengan dua jenis pupuk, yaitu pupuk Ponska dan pupuk Urea. Dari 30 responden ini didapatkan yaitu yang merespon jumlah responden untuk pupuk Urea ada 23 dan untuk pupuk Ponska ada 7 orang. Dengan persentase pupuk urea 76,67% dan pupuk Ponska 23,33%. Dan didapatkan nilai P-nya itu min 2,74 dan PY kurang 7-nya adalah 0,00052. Berdasarkan uji binomial dengan N sama dengan 30, K sama dengan 7, dan P sama dengan 0,5, maka diperoleh nilai Z-nya min 2,74 dan P-value sebesar 0,00052. Karena P-value kurang dari 5%, maka H0-nya ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi responden yang memilih pupuk Ponska berbeda secara signifikan dari 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proporsi responden yang memilih Ponska jauh lebih rendah dari dugaan awal, 50%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sini saya akan menjelaskan bagian dari C-square 1, eh, yang dimana hasil hipotesis dari data ini dirapatkan H0, distribusi tingkat pendidikan responden tidak berbeda secara signifikan dari distribusi yang diharapkan. Pada H1, hipotesis alternatif, distribusi tingkat pendidikan responden berbeda secara signifikan dari distribusi yang diharapkan. Dari hasil perhitungan C-square, X kuadrat hitung sama dengan 21,30. C-square tabel, X kuadrat tabel pada nilai DF, yaitu 4 dan nilai alfanya 0,05, didapatkan 9,488. Dikarenakan X kuadrat hitung 21,30 besar dari X kuadrat tabel sama dengan 9,488. Maka didapatkan hipotesis H0 ditolak. Baik, pada hasil uji C-square menunjukkan bahwa nilai X hitung sebesar 21,30 lebih besar dibandingkan dengan nilai X tabel sebesar 9,488 pada taraf signifikasi 5% dengan 4 derajat kebebasannya. Dengan demikian, H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan pada distribusi tingkat pendidikan responden.
Dengan kata lain, distribusi tingkat pendidikan responden tidak merata dan tidak sesuai dengan proporsi yang diharapkan. Next. Baik, selanjutnya itu ada uji Kolmogorov. Jadi di uji Kolmogorov ini data yang diuji itu ada data kelembaban tanah yaitu XI sebanyak 10 sampel. Terus yang dihitung itu dari nilai XI dikurang X, XI dikurang X kuadrat dan sektor Z itu untuk setiap sampel. Nilai FO atau X itu frekuensi observasi dan FEX frekuensi ekspektasi yang dihitung. Nilai beda terbesar Dmax-nya itu 0,99976. Nilai krisis KSD di tabel yaitu 0,21. Karena dihitung lebih besar daripada di tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya itu data berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji Kolmogorov Smirnov dilakukan untuk menguji apakah data tanggapan responden berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai D hitung sebesar 0,99976 dan nilai D tabel sebesar 0,21. Karena nilai D hitung lebih besar dari D tabel, maka H0 ditolak. Artinya data tidak berdistribusi normal dan tidak sesuai dengan distribusi teoritisnya. Dengan demikian, asumsi normalitas tidak terpenuhi sehingga analisis selanjutnya dianjurkan menggunakan metode statistik non-parametrik. From our case study, we can conclude that the result of statistical tests indicated that the distribution and the proportion of the several variables in the study do not follow the expected pattern. The B-normal test proved that the use of urea area fertilizer is significantly more dominant compared to the Ponska. The Chi-square test saw a significant difference in the distribution of respondents' education level. In addition, the Kolmogorov-Smirnov test confirmed that the quality score data are not normally distributed. Most of the data in this study do not follow the theoretical distribution, making a non-parametric analysis approach more appropriate for the subsequent analysis stage. That's all. Sekian dari kami. Untuk pertanyaan dipersilakan untuk komen di bawah video kami. Dan juga sekarang kami tutup untuk presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.